Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi bin ni'amil wasi'atil wazirah wal hikamil bahiratil kathirah. Tsumma salatu ma'a salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihil abrar al haizi maratibil fakhar. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudari yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Kamis untuk mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di pembahasan hadis ke-8, yaitu hadis Abu Hurairah, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya'tiya syaitanu ahadakum fayaqul man khalaqa kadza hatta yaqula man khalaqallah fa idza balaghahu falyasta'id billah wal yantahi." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, setan akan mendatangi salah seorang dari kalian lalu berkata, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Hingga akhirnya ia berkata, siapa yang menciptakan Allah? Jika sudah sampai demikian, hendaknya seseorang berlindung kepada Allah dan menghentikan, tidak usah ladeni, menghentikan pertanyaan tersebut, didiamkan. Dalam redaksi lain disebutkan, Nabi menyatakan jika sudah ada pertanyaan gitu dari setan, siapa yang menciptakan Allah, maka segera mengucapkan amantu billahi wa rusulih, aku beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya. Ini hadis muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya. Dalam redaksi lain disebutkan Nabi bersabda, la yazalun nasu yatasa'alun hatta yaqulu man khalaqallah. Orang-orang akan saling bertanya sesama mereka sampai akhirnya mereka pun berkata, siapa yang menciptakan Allah? Nah, ini 3 hadis ini Bapak ya. Nah, kita terakhir sampai pembahasan kata penulis tentang Syekh menyebutkan tentang 3 perkara tadi. Pertama, kalau misalkan Anda bisikan siapa yang menciptakan Allah, yaitu berhenti, tidak usah diladeni pertanyaan tersebut. Kedua, berlindung kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketiga, dengan menyatakan aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini 3 perkara. Nah, kata Syekh di sini, fahadhil umurus thalathatul lati dzakarahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tubtilu hadhi syubhal lati la tazalu ala alsinatil malahidah yulqunaha bi'ibaratin mutanawwi'ah. 3 perkara tadi yang disebutkan Nabi, kalau ada pertanyaan bisikan atau pertanyaan siapa yang menciptakan Allah, pertama hentikan, gak usah diladeni. Kedua apa? Berlindung pada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketiga, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, lawan dengan keyakinan. Nah, 3 perkara ini yang disebutkan oleh Nabi ini merupakan 3 perkara yang meruntuhkan syubhat tadi. Syubhat kerancuan pertanyaan siapa yang menciptakan Allah. Nah, ini syubhat kerancuan. Nah, yang seperti ini bisa diruntuhkan dengan 3 perkara tadi. Dengan tadi apa? Tidak diladeni, hentikan. Kedua, berlindung pada Allah. Ketiga, menyatakan iman kepada Allah dan Rasulnya. Artinya lawan dengan keyakinan. Nah, 3 perkara tadi meruntuhkan syubhat tadi yang senantiasa muncul pada lisan-lisan orang ateis, yang mereka keluarkan dengan berbagai ungkapan. Ya, jadi kadang mereka orang-orang ateis menolak ketuhanan, menolak Allah dengan berbagai ungkapan. Bisa jadi contohnya, alam sedang marah kepada kita. Nah, kadang mereka menggunakan istilah ini untuk menolak Allah. Jadi ketika terjadi bencana alam, banjir, tsunami, alam sedang marah kepada kita. Nah, ini perlu kita waspadai Bapak. Orang yang mengucapkan ini siapa nih? Kalau yang mengucapkannya Muslim, ya tentu saja ini perlu kita ralat. Bukan alam yang marah, Allah yang marah.
Jadi ketika ada bencana, tandanya Allah marah kepada hambanya, ya. Karena tidak mungkin terjadi musibah bencana tanpa ada sebab. Setiap musibah terjadi, setiap bencana terjadi pasti karena ada dosa, maksiat. Ya makanya Allah kirim bencana supaya menyadarkan manusia, oh saya melakukan maksiat, melakukan dosa, dan saya harus berhenti. Nah, jadi ada ungkapan sebagian orang, alam sedang marah. Ini hati-hati nih. Kalau yang mengucapkannya orang ateis berarti tandanya apa? Dia menolak apa? Ketuhanan, menolak Allah. Jadi yang menjadikan ini apa terjadinya bencana ini bukan Allah tapi memang alam sendiri yang mengirim bencana, mengirim banjir, tsunami dan semacamnya. Nah, itu hati-hati ini. Ungkapan seperti ini harus kita waspadai ya. Alam sedang marah, atau kadang ada sebagian orang apa yang saya sering itu di para motivator, berusahalah nanti alam akan membantumu. Nah, ini juga hati-hati nih. Berusahalah semaksimal mungkin, berbagilah kepada sesama, niscaya alam akan mendukungmu. Nah, pertanyaan alam ini apa maksudnya? Kalau maksudnya manusia, ya bolehlah, tapi alam ini masih tanda tanya nih, maksudnya apa? Khawatirnya ungkapan ini muncul dari orang-orang ateis, orang yang menolak adanya Tuhan. Ya, maka kita nggak usah pakai ungkapan seperti itu. Kita pakai ungkapan syar'i, ungkapan yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, bukan ungkapan orang-orang para falasifah, filosof dan semacamnya. Jadi kalau ngasih motivasi, berbuat baiklah, niscaya Allah membalas itu. Jangan alam akan membalas. Nah, jelas Bapak ya? Ini penting nih. Jadi kata Syekh ini, ungkapan syubhat tadi ini yang siapa yang menciptakan Allah ini senantiasa ada pada lisan orang-orang ateis yang mereka ungkapkan dengan berbagai ungkapan, berbagai warna itu. Maka Nabi di sini kata Syekh, fa'amara bil intiha alladhi yubtilu tasalsulal batil. Maka Nabi memerintahkan untuk berhenti yang bisa meruntuhkan pertanyaan berantai yang batil. Pertanyaan berantai yang batil ya tadi, siapa yang menciptakan ini? Matahari, Allah. Siapa yang menciptakan ini? Allah. Terus sampai akhirnya siapa yang menciptakan Allah? Nah, maka Nabi ketika ini, kalau sudah ada pertanyaan begitu, Nabi memerintah untuk berhenti. Jangan diladeni. Ya, dengan berhenti ini meruntuhkan pertanyaan berantai yang batil. Ya. Ini yang pertama. Lalu Nabi juga memerintahkan, kata Syekh sini, wa bi ta'awudzi minasyaiton alladzi wal mulqi li hadhihi syubhah. Dan Nabi memerintahkan untuk berlindung kepada Allah dari setan, yang mana setanlah yang mengeluarkan syubhat ini, mencetuskan syubhat ini. Kalau berhenti ini supaya pertanyaan berhenti, maksudnya gini, dengan tidak meladeni itu menghentikan pertanyaan tadi. Sedangkan berlindung kepada Allah dari setan ini, kenapa berlindung kepada Allah dari setan? Karena setanlah pelakunya yang menghembuskan pertanyaan batil tadi. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga kata Syekh, wabil imani sahih alladhi yadfa'u kullama yudadu minal batil walhamdulillah. Dan Nabi memerintahkan untuk beriman, yaitu dalam hadis tadi apa? Mengatakan apa? Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, Nabi memerintahkan dengan iman yang benar, yang menolak segala kebatilan yang bertentangan dengan iman. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi tiga nih Bapak ya. Maka Syekh meringkas, fabil intiha qat'u syarri mubasyaratan. Dengan berhenti, tidak meladeni pertanyaan tadi, siapa yang menciptakan Allah? Gak diladeni. Dengan ini, dengan berhenti, tidak meladeni, terputuslah keburukan langsung, secara langsung. Jadi kalau udah ada pertanyaan, siapa bisikan? Jadi ini Bapak, ucapan siapa yang menciptakan Allah bisa jadi terlintas di hati. Berarti yang muncul kan siapa? Setan kalangan jin, atau terdengar dengan lisan, ya, terdengar dengan telinga kita. Ada orang yang menyatakan demikian. Nah, kalau ada yang seperti ini, dengan kita tidak meladeni pertanyaan tadi, maka keburukan terputus secara langsung. Yang kedua, wabil isti'adah, sedangkan dengan berlindung kepada Allah dari setan, qat'us sababi da'i ila syarr, memutus sebab yang mengajak pada keburukan. Siapa sebabnya? Sebab ini siapa?
Setan. Dengan berlindung pada Allah, setan memberi. Maka sebab yang mengajak pada keburukan itu terputus. Lalu yang ketiga, kata Syekh, wabil iman allaja wal i'tisami bil i'tiqadis sahih alladhi al-yaqini alladhi yadfa'u kulla mu'arid. Sedangkan dengan iman, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, ini merupakan perlindungan. Artinya kita berlindung dengan keyakinan yang sahih dan yakin yang bisa menolak segala yang bertentangan dengan iman. Nah ini, jadi Bapak, 3 kesimpulannya ya. Pertama, tidak usah ladeni pertanyaan tadi. Kedua, berlindung pada Allah dari setan. Lalu lawannya dengan iman ya. Lalu kata Syekh, wa hadhil umur thalathah hiya jima'ul asbabi dafi'ati li kulli syubhatin tu'aridul iman. 3 perkara ini adalah kumpulan semua sebab yang menolak syubhat yang bertentangan dengan iman. Jadi dengan 3 perkara tadi kita bisa menolak segala syubhat yang bertentangan dengan iman, Bapak ya. Ini penting ya, ini bisa berlaku bukan cuma dalam masalah pertanyaan siapa Allah, juga berlaku yang lain. Misalkan kalau ada orang, misalkan ditanya siapa Nabi Muhammad, siapa nabimu Nabi Muhammad, siapa Nabi Muhammad tuh gini-gini. Seperti apa sifatnya, jujur gini. Dari mana kamu tahu dia jujur? Kamu sudah ngecek langsung, emang kamu hidup sezaman dengannya? Karena ada syubhat begitu. Kalau kita kan jawab, ini apa? Ini ada kitab sejarah membuktikan gini. Tapi sebagian orang ingin membuat keraguan dengan berkata, tahu dari mana beliau jujur? Memang kamu hidup sezaman dengannya? Ini ada dalam buku, itu kan buku. Nah, ini yang seperti ini, kalau ada pertanyaan ini mirip dengan pertanyaan siapa yang menciptakan Allah. Maka apa? Cara kita membantahnya atau melawannya, pertama nggak usah diladeni. Dengan ini berhentilah keburukan. Yang kedua, cara kedua apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Setan. Ya kan setan, ya setan manusia kan. Nah, lalu yang ketiga dengan menyatakan aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Berhentilah, tertolaklah syubhat tadi. Nah ini penting nih ya. Kalau kita berhenti kita pergi aja bagaimana? Bisa juga. Jadi artinya tidak usah diladeni, itu artinya bisa kita diam atau berpaling. Kalau kita duduk sakit hati. Oh iya, makanya. Apalagi kalau dia ngomong terus. Nah, jadi kita dianjurkan Bapak ya, kalau ada orang yang seperti itu berpaling. Kalau dia nggak berhenti juga ngobrol terus, berpaling. Jelas ya. Makanya ada seorang datang kepada Ayyub As-Sikhtiyani, seorang Mu'tazilah atau siapa? Entah Khawarij atau Mu'tazilah. Pokoknya sekte sesat. Datang kepada Ayyub As-Sikhtiyani, wahai Ayyub, izinkan saya berbicara. Dan tahu Imam Ayyub ini tadi orang bermasalah, orang sesat. Kata Imam Ayyub, enggak. Ya udah kalau itu izinkan saya menyampaikan ayat Al-Qur'an. Walaupun ayat Al-Qur'an nggak mau dengar saya. Karena tahu ini orangnya bermasalah, Bapak ya. Jadi kan bisa jadi dia menyampaikan ayat Al-Qur'an tujuannya untuk menyesatkan orang. Jelas ya? Loh, apa iya ayat Al-Qur'an bisa menyesatkan orang? Maksudnya gini, ini ayat Al-Qur'an maknanya A tapi dia tempatkan di makna Z. Sehingga orang akhirnya bingung. Sebenarnya kalau ayat Al-Qur'an dibaca sebagaimana adanya, dipahami sebagaimana adanya, sesuai lahirnya nggak akan sesat. Tapi sebagian orang menggunakan ayat-ayat yang samar untuk menyesatkan orang. Atau dengan motong-motong. Kan juga ada nih. Contohnya di tahun 65 dulu, di masa-masa PKI berjaya, ada seorang kiai PKI, namanya Kiai Darsono kalau tidak salah. Dia menyerang umat Islam dengan membacakan firman Allah Ta'ala, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Kamu sholat, celakalah orang-orang sholat. Kamu sholat, celakalah orang-orang sholat. Umat Islam diserang dengan menyatakan ayat ini. Lihat, kamu gak baca Al-Quran. Dalam Al-Quran sebutkan celakalah orang-orang yang sholat. Kamu sholat kan? Berarti celakalah orang-orang yang sholat. Nah, dia menggunakan ayat Al-Quran, tapi dipotong. Dia tidak lanjutkan ayat setelahnya. Karena ayatnya secara lengkap, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Artinya yang terancam celaka bukan orang yang melaksanakan sholat, tapi orang yang melalaikan. Nah, tapi si kiai ini cuma pakai satu ayat, tidak melanjutkan
ayat setelahnya ini bermasalah Bapak ya. Ini kebiasaan orang yang bermasalah itu, orang sesat begitu, suka motong-motong ayat hadits sesuai dengan selera. Nah, maka Imam Ayyub As-Sikhtiyani tegas. Ketika ada orang ini ingin menyampaikan pembicaraan sesuatu, saya nggak mau dengar. Izinkan saya menyampaikan satu ayat saja, walaupun satu ayat. Karena dia ingin menebarkan syubhat. Masuk, kalau syubhat udah masuk kepala, akhirnya jadi bingung-bingung, udah. Jadi ini setan dari kalangan apa? Manusia, ya. Ini kadang lebih berbahaya daripada setan dari kalangan jin. Betul tidak? Kalau setan dari kalangan jin dibacakan ayat kursi, lari. Setan dari kalangan manusia dibacakan ayat kursi apa? Melotot kan? Makin maju mana? Nah ini Bapak ya. Kita kembali lagi. Maka kata Syekh, fayan bagil inayatu biha fi kulli ma 'arada lil iman min syubhatin washtibahin yadfa'uhu al-'abdu mubasharatan bil barahin dalati 'ala ibtali wa bi itsbati dhiddihi wa huwa al-haqq alladhi laysa ba'dahu illa ad-dhalal wa bi ta'awudzi billahi minasyaitan alladhi yadfa'u ila al-qulubi fitanasy syubuhat wa fitanasy syahawat liyuzalzila imanahum wa yuqi'ahum bi anwa'il ma'asi. Tiga perkara tadi maka hendaknya sepantasnya seorang muslim memperhatikan tiga perkara tadi dalam menghadapi syubhat dan keraguan yang muncul atau menerjang imannya. Jadi syubhat apapun, syubhat kerancuan ya, dalam masalah mungkin terkait dengan Allah, terkait dengan Nabi, dengan hari akhir. Nah, kalau itu muncul, ingatlah tiga tips dari Nabi tadi. Hendaknya kita memperhatikan ini dalam menghadapi syubhat dan kerancuan yang menerjang keimanan kita. Kata Syekh, hendaknya dia menolak syubhat tadi, kerancuan tadi, hendaknya seorang hamba menolak kerancuan tadi secara langsung dengan dalil-dalil yang menunjukkan batilnya demikian. Jadi bisa dengan misalkan ada keraguan tentang Allah, langsung dibantah dengan ayat Al-Quran, hadits Nabi, atau dengan menetapkan lawannya, yaitu kebenaran yang tidak ada setelahnya kecuali kesesatan. Ya. Jadi pertama, misalkan ada syubhat yang menyatakan gini apa ya? Contohnya nih, umat Islam itu katanya anti paganisme, katanya mengesahkan Allah, tauhid, tapi kenyataannya mereka menyembah Ka'bah. Pernah dengar kayak gini? Nah, ini syubhat nih, kerancuan nih, ya. Maka bagaimana caranya? Tinggal sebutkan saja bukti yang menyebutkan, atau dengan tegas saja mengatakan siapa yang menyembah Ka'bah bukan muslim. Selesai. Mau ngapain lagi coba? Katanya kamu menyembah Ka'bah. Kita jelaskan siapa yang menyembah Ka'bah bukan muslim. Bingung orang seperti ini. Atau bisa sebutkan dalilnya. Sebenarnya dengan ucapan demikian sudah cukup. Siapa yang menyembah Ka'bah dia bukan muslim. Selesai. Ya. Tapi kalau mau dikuatkan lagi bisa dengan menyebutkan dalil bahwasanya Nabi SAW menyuruh begini-gini, nah itu runtuh syubhat tersebut Bapak ya. Lalu yang ketiga, dengan cara berlindung kepada Allah dari setan yang sudah menghembuskan fitnah syubhat dan fitnah syahwat ke dalam hati manusia. Untuk apa? Mengguncangkan iman mereka dan memasukkan mereka ke dalam berbagai maksiat. Ya, jadi ini caranya sama tadi tiga ya. Pertama, tidak usah diladeni. Jadi seperti ini sebagian ulama ketika ada orang langsung nggak usah diladeni, atau langsung berlindung pada Allah di depan mukanya. Aku berlindung pada Allah dari setan yang terkutuk. Lalu yang ketiga dengan apa? Dengan lawan dengan yakin. Ya. Nah ini Bapak ya. Lalu kata Syekh, fabis sabri wal yaqini yanalul abdus salamata min fitani syahwat wa min fitani syubhat wa Allahu wal muwaffiqul hafidh. Dengan kesabaran dan keyakinan, seorang hamba akan meraih keselamatan dari fitnah syahwat dan fitnah syubhat, dan Allah lah yang memberikan taufik dan perlindungan. Nah, jadi Syekh menutup untuk melawan syubhat dan syahwat Bapak, caranya dengan sabar dan yakin. Sabar. Ini untuk melawan apa? Fitnah apa? Syahwat. Jadi fitnah syahwat ini dilawan dengan sabar. Nah, kalau fitnah syubhat dilawan dengan yakin.
Nah, kalau ada pada diri seorang kesabaran dan keyakinan, dia adalah seorang pemimpin pada hakikatnya. Maka yang Allah sebutkan dalam surat As-Sajdah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan apa? Yahduna bi amrina, yang memberikan petunjuk dengan perintah dari kami tatkala mereka sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim berdasarkan ayat tersebut, seorang akan menjadi pemimpin, panutan dalam agama tatkala dia sabar dan yakin berdasarkan ayat tadi, Bapak ya. Nah, selesai kita dari hadis ke-8. Nah, sekarang kita masuk hadis berikutnya, hadis ke-9. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, al-hadits at-tasi', hadits ke-9, an Abdillah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu syai'in biqadarin hatta al-'ajzu wal kais, rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridai keduanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala sesuatu berdasarkan takdir sampai kelemahan dan kesungguhan. Hadis riwayat Muslim. Nah, kita bahas di sini. Di sini kata Syekh dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridai keduanya. Kenapa semoga Allah meridai keduanya? Karena di sini ada dua nama sahabat Nabi. Pertama Abdullah dan ayahnya itu siapa? Amr bin Al-As ya. Makanya didoakan semoga Allah meridai keduanya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu syai'in biqadarin hatta al-'ajzu wal kais. Segala sesuatu, artinya segala yang ada di alam semesta, di langit dan bumi, terjadi di alam dan bumi, ini semua berdasarkan takdir Allah. Nggak ada yang luput dari takdir Allah, termasuk kelemahan dan kesungguhan. Jadi ketika seorang lemah, merasa lemah untuk beramal, ini sudah takdir Allah. Dan ketika seorang sungguh-sungguh, ini sudah takdir Allah. Nggak ada satupun yang terjadi di muka bumi atau di langit tanpa takdir Allah. Semuanya sudah takdir Allah. Sampai saya duduk di sini pun sudah takdirkan oleh Allah. Sampai saya misalkan ngambil ini sekarang nih, sudah takdirkan oleh Allah. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Dan inilah rukun apa? Iman. Ya tidak? Makanya kata Syekh sini, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, hadzal hadits mutadamminun li aslin 'azimin min usulil iman sittah. Hadis ini mengandung pokok agung dalam masalah iman yang 6, rukun iman yang 6. Wa huwal imanu bil qadari khairi wa syarri, yaitu iman kepada takdir yang baik maupun buruk. Nah, ini Bapak ini penting nih masalah ini. Karena di zaman sekarang sudah mulai muncul orang-orang qadariyah, pemahaman qadariyah yang menolak takdir. Saya bisa seperti murni karena kehebatan saya, kesungguhan saya, tanpa campur tangan Allah. Nah, ini orang penolak takdir. Ini orang-orang seperti ini, kalau dia menolak takdir terang-terangan, ini bisa kafir, keluar dari Islam. Ya, jadi ada orang seperti itu, orang menolak takdir nyata, dan mereka ada di Indonesia juga, di mana-mana termasuk di Indonesia, dan tokohnya sudah meninggal. Ya, semoga Allah berikan balasan yang pantas untuk dia. Menolak takdir Bapak ya. Dan herannya orang seperti ini dijadikan tokoh. Ya. Bahkan bukunya jadi kurikulum di sebuah universitas lalu dibagikan. Gimana coba? Kalau seandainya orang yang bacanya satu orang saja, tersesat satu orang. Gimana kalau yang baca sampai puluhan? Gimana yang kalau yang bacanya ratusan? Nah, ini bahaya Bapak ya. Maka penting belajar akidah ini. Ini pembahasan Syekh ini pembahasannya hadis tapi isinya macam-macam. Kadang membahas masalah akidah, kadang membahas masalah akhlak, masalah fikih dan semacamnya. Jadi lengkap ini buku ini. Maka memang
Nggak ada salahnya kita belajar buku ini ya. Saya perhatikan dari pertama baca bukunya sekilas bagus karena ini dasar-dasar. Kalau kita mau belajar ilmu, mulailah dari yang dasar. Nah, ini di dalam buku ini hadis-hadis yang sebegini hadis dasar tentang akidah, tentang fikih, tentang akhlak, adab dan semacamnya. Ya contohnya ini, kalau yang hadis yang kita bahas ini membahas tentang apa? Akidah. Rukun iman yang ke-6. Rukun iman tuh ada 6. Saya menanya, kalau salah satu rukun ditolak, muslim bukan? Kafir. Ya. Maka kalau ada orang beriman pada Allah tapi tidak beriman pada Rasul, muslim. Dia beriman pada Allah, beriman pada Rasul, tapi tidak beriman pada kitab Allah, muslim. Dia beriman kepada iman yang ketiga tapi tidak beriman kepada malaikat, muslim. Nah, dia yakin semuanya, tapi tidak beriman pada hari akhir. Nggak ada itu hari akhir. Bumi ya seperti ini aja. Muslim? Tidak. Nah, begitu juga orang yakin semuanya. Dia yakin tentang Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, tapi tidak meyakini adanya takdir. Dia menyatakan segala sesuatu terjadi begitu saja, tanpa campur tangan Allah. Nah, yang seperti ini, muslim bukan? Bukan muslim ya. Penting Bapak, ini masalah akidah ini kalau kita tidak mempelajarinya sangat besar kemungkinan kita terjatuh dalam penyimpangan ya. Ya kita lanjut. Jadi hadis ini membahas tentang rukun iman yang agung, pokok dasar yang agung dalam Islam, yaitu iman kepada takdir yang baik maupun buruk. Yang baik maksudnya apa? Yang nikmat-nikmat, oh saya dapat naik jabatan, baik tidak ini? Nah, seorang naik jabatan ini sudah takdirkan oleh Allah. Begitu juga keburukan. Keburukan apa? Dipecat orang sana. Dia udah jabatan itu dipecat oleh bosnya. Ini takdir Allah kan? Takdir Allah pasti. Ya, nggak mungkin ada satu kejadian tanpa takdir Allah. Semuanya sudah takdir Allah. Nah, makanya dengan kita mempelajari ini, sebenarnya kita tahu segala sesuatu sudah takdirkan oleh Allah. Maka ini akhirnya mendorong kita untuk apa? Nerima, artinya tidak gelisah. Orang yang tidak beriman pada takdir mudah putus asa. Betul tidak? Ya kan? Orang contohnya gini, orang bunuh diri. Kira-kira orang beriman pada takdir nggak? Percuma saya hidup di dunia ini, nggak ada yang menyayangi saya, nggak ada yang suka dengan saya, udahlah cari obat nyamuk, ya kan? Atau loncat dari bangunan tinggi. Ini karena orang ini tidak beriman pada takdir. Tapi kalau orang beriman pada takdir, ketika dia misalkan mengalami masalah dengan keluarganya atau dengan masyarakatnya, dia udah yakin ini semua sudah Allah takdirkan, saya terima, tenang jadinya. Jelas ya? Beda dengan orang yang tidak beriman pada takdir, menghadapi masalah sedikit, putus asa, bunuh diri. Terutama orang-orang yang punya apa istilahnya semangat, saya bisa melakukan ini, dia udah berusaha sungguh-sungguh, gagal, akhirnya bunuh diri. Hah? Iya, orang berambisi, orang-orang rakus biasanya Bapak ya, rakus terhadap dunia. Kalau apa yang dia kejar tidak kesampaian, dia akhirnya apa? Milih mengakhiri hidupnya. Maka ini penting belajar masalah akidah, terutama masalah apa ini? Takdir ya. Jadi hadis ini membahas tentang rukun iman yang agung, yaitu iman pada takdir yang baik maupun buruk, wa huluwihi wa murrihi, yang manis maupun yang pahit. Karena yang kita alami di dunia kadang ada yang manis, ada yang pahit. Wa ami wa khassah wa khassatih, dan yang umum serta yang khusus. Yang umum itu maksudnya apa? Berlaku kepada semua manusia, atau khusus cuma pada satu orang saja. Nah, ini perlu kita yakini. Sabiqihi walahiqi, baik yang sudah berlalu maupun yang akan terjadi. Ini rukun iman, iman kepada takdir. Dan dengan cara apa beriman pada takdir? Di sini kata Syekh, bi an ya'tarifal 'abdu in anna ilma Allah muhitun bi kulli syai'in wa annahu 'alima a'malal 'ibad khairaha wa syarraha. Caranya yaitu dengan seorang hamba mengakui, meyakini bahwa pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu berarti meliputi apa? Ya, sesuatu yang diri kita. Allah tahu keadaan kita.
Allah tahu saya duduk di sini di tanggal berapa Januari? 14. Duduk di sini ada apa isu. Allah tahu seperti ini. Dan bahwasanya Allah mengetahui amalan hambanya semuanya, baik yang baik maupun buruk. Wa alima jami'a umurihim wa ahwalihim, dan Allah mengetahui segala perkara mereka dan keadaan mereka. Wa kataba dzalika fil lauhil mahfuz, dan Allah menulis itu dalam lauhul mahfuz, lembaran takdir yang di atas ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ardh, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'alallahi yasir. Apakah engkau tidak tahu bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Sesungguhnya itu ada dalam kitab. Kitab apa? Lauhul Mahfuz. Semua itu ada dalam Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya itu amat mudah bagi Allah. Maka Bapak, tujuan kita belajar ini akidah ya supaya kita apa? Tenang ya. Supaya kita nambah iman kita kepada Allah. Orang kalau tidak belajar akidah, hidupnya akan susah, gelisah. Tapi kalau belajar akidah, hidupnya akan bahagia. Ya, ini makanya tujuan ya kita di sini belajar hadis, terutama hadis ini Bahjatul Qulubil Abror, karena ini isinya bahas masalah akidah, akhlak, fikih dan semacamnya. Ya mungkin saja. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan pembahasan kita kitab ini, yaitu di hadis yang ke-9, yaitu hadis dari Abdullah bin Amr dari sabda Nabi SAW, segala sesuatu berdasarkan takdir sampai kelemahan dan kesungguhan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.